kita sudah masuk di tahun yang baru. Yang namanya tahun yang baru, semuanya pasti indah. Ya, sesuatu yang baru Tuhan akan berikan, apalagi Bapak Gembala Rohani kita sampaikan kepada kita semua bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Sesuatu yang baik kita akan terima. Ya, kita akan baca sama-sama ayat menjadi pegangan kita sepanjang tahun ini di Matius 28 ayat 1 sampai 18 sampai 20. Ya, kita baca sama-sama Matius 28 ayat 18 20. 1 2 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tugas kita semua di tahun amanat agung ini, Bapak Gembala Rohani kita sampaikan, ujung-ujungnya kita mau tahun 2033 kita menikmati sukacita yang dari Tuhan. 2033 kalau dari sekarang berarti tinggal 7 tahun. Ya, 7 tahun tuh rasanya nek diomong lama ya lama, nek diomong pendek ya pendek. Ya, dulu saya ngebayangin namanya sekolah itu adalah sesuatu yang lama sekali dan kadang membosankan buat kita. Tapi kalau kita ngikuti tiap hari, belajar sungguh-sungguh, rasanya tidak lama. Saya sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah D3 waktu itu 3 tahun setengah, S1 3 tahun, berarti totalnya 18 tahun sekolah. Nek dihitung harian ya lama banget. Tapi pada saat kita bisa melalui, kita menikmati sukacita. Karena apa? Sebagai anak Tuhan, tugas kita apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas utama kita. Dan itulah amanat agung Tuhan buat kita semua. Dan saya yakin kita yang ada di sini, Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah panggil kita untuk menggenapi amanat agung. Pada saat amanat agung digenapi, apa yang kita terima dari Tuhan di Matius 24 ayat 14 dikatakan di sana, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Pada saat Injil diberitakan seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Tapi yang Tuhan rindukan apa? Kita terlibat apa sih di amanat agung ini? Ya, apa yang kita mau kerjakan untuk kita terlibat di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan? Ya, kalau kita evaluasi tahun lalu 2025 sepanjang tahun Januari sampai Desember, saya yakin bahwa semua pasti punya rencana, semuanya pasti punya apa yang kita mau. Kayak tahun ini kita udah masuk hari yang keempat, nggak kerasa udah 4 hari. Saya pengen tahun ini loh Tuhan. Saya pengen tahun ini loh Tuhan. Saya pengen ini. Tapi di saat kita pengen sesuatu, apa sih yang menjadi tugas kita? Itu yang paling penting, bukan pengennya. Tapi pada saat mencapai itu prosesnya apa yang kita lakukan. Mungkin yang bekerja kayak Pak Robi, Mbak Devi, saya, tahun ini targetnya sekian. Pak Robi di toko bangunan targetnya setahun ini jualannya sekian. Dari sekian total ini tiap bulan berarti harus sekian. Saya di kantor juga target penjualan setahun juga ada. Tiap bulannya harus ini. Pada saat akhir tahun kemarin kalau kita lihat sama-sama, setahun targetku misalnya, Tuhan setahun saya targetnya jualan 1000. Ternyata akhir tahun saya baru jualan 600. Yang 400 kemana? Kendalanya apa? Masalahnya apa? Dievaluasi sekarang ini harus apa ya? Itu yang harus kita kerjakan di awal tahun. Supaya apa? Tahun ini benar-benar kita dapat. Memang banyak masalah di luar, banyak hambatan, banyak tantangan di luar. Tapi itulah yang harus kita hadapi.
Bayan pelayanan pun sama. Tahun lalu mungkin Januari kita pengen Tuhan, jemaat Tuhan di HUG, saya rindu sekian. Saya rindu membawa jiwa. Tapi hasil akhir tahun seperti apa kita sama-sama tahu. Ya, itu tugas kita semua. Dan tahun ini pun saya percaya bahwa kita rindu setiap kali kita doa, Tuhan kirimkan pelayan-pelayan yang militan, pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan Yesus sudah pernah berubah. Hanya kita yang memposisikan kita maunya ini dengan caranya ini. Ya. Ada dua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bahwa kita harus yakin Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, kita baca dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Pada saat kita mengakhiri dan memulai 2026, yang pertama bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ratapan 3, 22-23 dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak berhabis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Percayai bahwa yang pertama, kasih Tuhan itu tidak perlu berubah dalam hidup kita. Yang jadi pertanyaan, seberapa sih kasih kita tahun lalu? Sepanjang tahun kasih kita sama Tuhan itu seperti apa sih? Kalau dihitung lingkaran, kita berapa persen sih lingkarannya mengasihi Tuhan? Ya, seberapa banyak hidup kita mengasihi Tuhan? 100%. Karena apa yang Tuhan inginkan, Tuhan aja tidak pernah berubah. Berarti apa? Tuhan itu 100% ngasihi kita. Tinggal Tuhan tanya sama kita, kasihmu berapa persen buat aku? Seperti Tuhan nanya Petrus sampai 3 kali. Bahkan di ketiga kalinya Petrus menangis karena sedih. Ditanya Tuhan, kasihmu seperti apa sih? Tuhan, ini loh kasihku 100% buat Tuhan. Kali yang kedua ditanya lagi, ini loh Tuhan 100%. Tapi kali yang 3 Petrus mulai sadar, ternyata kasihku enggak 1%. Ayo nih, kita memulai kembali di tahun 2026. Tuhan tanya sama kita, kasihmu di tahun ini seperti apa anakku? Saya bersyukur tiap tahun kita udah komitmen sekeluarga bahwa menjelang akhir tahun sampai pagi di akhir tahun yang baru, kami harus di dalam Tuhan, ikut ibadah di gereja. Dan udah sekian tahun saya bersyukur sama-sama keluarga boleh bersama-sama beribadah, mengakhiri tahun 25 memasuki tahun 26. Karena apa? Pengen punya modal. Firman Tuhan apa ya buat saya pagi ini, tahun ini apa ya? Karena apa? Yakini yang pertama, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tanamkanlah firman ini buat kita semua, supaya apa? Kita ngerti bahwa setahun ini Tuhan tuh tidak pernah tidak ngasih kita kok. Tuhan selalu nyayangi kita kok. Tinggal kita mau tidak mengasihi Tuhan 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, Ratapan 3 ayat 24-25 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Pada saat Tuhan udah mengasihi kita 100%, ayo 100% berharap sama Tuhan. Jangan sandarkan pada yang lain, pasti tidak kuat. Kalau kita punya pohon yang akarnya gede, pohon yang kuat, kita mau penekan sampai atas pun orang tidak bakalan takut. Ya, kalau teman-teman, Bapak Ibu semua tahu namanya pohon durian. Pohon durian itu kan tinggi banget. Dan buahnya kalau kita senang pasti buahnya enak. Tapi apa? Harus berusaha bagaimana kita bisa naik. Karena apa? Nek nunggu duriannya jatuh, biasanya matangnya juga udah terlalu maksimal. Ya, orang yang punya durian biasanya yang ngerti, oh ini waktunya dipetik, harus naik. Padahal kalau naik tinggi, bisa berani, bisa enggak, tergantung orangnya. Tapi orang berani naik karena apa? Akarnya durian ini kuat sampai dalam. Ya, seperti itulah. Ayo belajar yang pertama, yakini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah tahun ini. Dan yang kedua, harus selalu berharap sama Tuhan 100%. Karena apa? Ingat, kasih Tuhan 100% buat
kita semua. Ya, dua hal ini jadi pegangan kita tahun ini. Karena apa? Kita mau memasuki tahun penggenapan janji Tuhan, tahun amanat agung. Dan saya percaya kita semua udah dipilih nih sama Tuhan. Percayai bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang akan terlibat dalam menuntaskan amanat agung. Roma 8 ayat 29 dikatakan di sana, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung dari banyak saudaranya. Semua orang yang dipanggilnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambarnya. Kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil sama Tuhan menjadi bagian dari komunitas kita, gereja kita di tempat ini. Ayo, jadi serupa dengan Tuhan, jadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya apa? Kita punya tugas berat nih. Bagaimana hidup kita jadi terang, bagaimana hidup kita jadi berkat, minimal lingkungan terdekat kita. Bagaimana orang lain bisa melihat, oh ini anak Tuhan, oh ini anak Tuhan, oh ini anak Tuhan. Karena apa? Tugas kita, tugas yang berat nih, menuntaskan amanat agung. Ya, sadari, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, dan kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8:30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula itu mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarnya mereka akan dimuliakannya. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Ditentukan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan kita akan dibenarkan, dan kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Ya, semua yang baik pasti akan kita terima dari Tuhan kalau kita mau nurut sama Tuhan, kalau kita mau manut sama Tuhan. Ya, artinya apa? Mau mengasihi Tuhan 100%. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita udah dipilih. Berarti apa? Kita wajib sama dengan Tuhan. Yang namanya sama itu tidak beda. Ya, anak kembar aja bisa ada yang beda. Tapi kita harus benar-benar sama-sama Tuhan. Artinya apa? Hidup di dalam Tuhan. Ya. Beberapa tahun yang lalu Pak Niko sebagai gembala rohani kita sudah membuat suatu, dalam artian apa ya, trademark lah buat kita semua, DNA buat gereja kita. Ya, kita baca sama-sama. Apa sih DNA kita? Restorasi Pondok Daud. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Pak Niko mengutarakan itu sekian tahun yang lalu. Tapi ternyata apa? Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Bahwa kita ini loh prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita ini adalah prajurit-prajurit Tuhan. Yang namanya prajurit, dikatakan di sana prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Tapi tidak hanya itu. Yang gaya hidupnya doa, pujian, dan penyembahan. Ini buat kita pribadi. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan. Sekarang coba kita tanya sama diri kita. Benar tidak sih setiap hari kita jadi prajuritnya Tuhan yang gagah perkasa, yang hidupnya ada di dalam doa, ada di dalam pujian, ada di dalam penyembahan. Coba kita lihat masing-masing kita. Tuhan, tahun 2025 kita saya seperti ini enggak ya? Saya pun jujur saya masih kurang. Masih kurang banyak waktunya untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji, untuk nyembah. Masih kurang. Dan itulah waktunya kita evaluasi tahun ini. Ayo lebih lagi. Supaya apa? Pada saat kita sendiri sudah melakukan ini dengan maksimal,
Dikatakan berikutnya, dalam unity siang dan malam. Kalau kita sendiri tidak ada hati yang mau doa, pujian, penyembahan secara pribadi, mau unity tetap susah. Akhirnya apa? Pincang. Karena apa? Satu pribadi dengan pribadi lain beda. Tadi firman Tuhan katakan harus menjadi sama seperti Tuhan. Wajib sama seperti Kristus. Artinya apa? Unity, kesatuan. Tapi masing-masing harus hidup dalam doa, dalam pujian, dan dalam penyembahan. Ini dulu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk doa, pujian, penyembahan, kita mau unity. Ya, ibaratnya kalau kereta, semua bannya harus sama, harus sejajar, supaya masuk dalam rel itu tidak ada yang roboh, tidak ada yang terbalik, harus seiring. Jadi ditarik sama gerbongnya. Kalau kita kan kepala gerbongnya kan Pak Andi, Bapak Gembala, ditarik sama Pak Andi, semua berjalan lancar, tidak ada yang ganjel-ganjeli. Ya, jadi ayo belajar nih. Gaya hidup, doa, pujian, penyembahan kita lakukan tiap hari, supaya kehidupan kita benar-benar waktu disatukan dalam unity. Kita melakukan tugas kita sebagai apa? Anak-anak Tuhan yang mau unity, karena apa? Itu adalah DNA kita semua. Restorasi Pondok Daud. Ya, Kisah Rasul 15 ayat 16-17 dikatakan di sana sebelumnya. Kisah Rasul 15:16-17, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, dan semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan akan melakukan semuanya. Ya, mungkin tahun lalu kita tidak bisa maksimal doa, pujian, penyembahan. Ayo nih, firman Tuhan katakan, aku akan kembali membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Mungkin tahun lalu kita gagal, kita jatuh. Minta hikmat, karena apa? Kasih Tuhan 100% buat kita. Minta Tuhan membangunkan kita semua. Tuhan, tahun ini saya punya cita-cita, saya punya kerinduan, saya punya kepinginan. Ini loh Tuhan, membangun doa, pujian, penyembahan. Supaya apa? Saya bisa unity dengan teman-teman seiman. Saya tahun lalu ngomong sama istri saya, biar ya tahun depan supaya api kita terus menyala. Tidak menyala sendirian. Kalau lilin satu, ya terangnya satu. Tapi kalau lilinnya 10, terangnya 10. Ya, ada surga hamba Tuhan, kalau kamu mau apimu menyala, kamu harus berada di tengah-tengah orang yang punya api semua, supaya apimu bertahan. Kayak 5 perempuan yang punya lilin, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, punya persediaan. Artinya apa? Terus hidup dalam Tuhan, mempersiapkan semuanya, prepare semuanya, supaya apa? Apiku tetap menyala. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah orang-orang yang apinya hanya nyalanya sedikit, tidak punya minyak lagi. Kita harus tetap ada di lingkungan itu. Ya, minta sama Tuhan, Tuhan, di mana ya saya bisa punya api ini. Makanya Bapak Gembala sampaikan, ayo pekerja-pekerja baru yang punya api. Jangan sampai kita tidak punya lingkungan yang punya api semua. Akhirnya apa? Lama-lama padam, dan kita akan berat untuk menyalakan lagi. Ya, banyak cara sekarang. Kita bisa mengikuti online, kita bisa mengikuti ibadah dimanapun. Itu tujuannya apa? Apinya nyala terus. Ya, minta sama Tuhan, seperti firman Tuhan, membangunkan kembali Pondok Daud yang sudah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Ini janji Tuhan buat kita semua. Asal apa? Kita mau memiliki gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. Contohnya Paulus sama dan Silas. Pada saat dia ditangkap, apa yang dilakukan? Kisah Rasul 16:25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang hukuman itu mendengarkan dia. Rasanya kalau dihukum itu abot, apalagi kalau dihukum itu kita tidak salah, seperti Paulus dan Silas. Dihukum karena memberitakan firman Tuhan.
di penjara. Saya yakin Paulus dan Silas waktu itu sebenarnya komplain, tapi di dalam Tuhan dia udah di jalannya aja. Tapi yang dilakukan apa? Tidak meneng baik, tidak diem aja. Yang dilakukan apa? Tengah malam berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan akhirnya apa? Tuhan buat tembok penjara, pintu-pintu penjara roboh semua. Itulah kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Makanya saya juga belajar nih, kalau ada masalah, yang kita lakukan apa? Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Masalah apapun saya yakin pasti Tuhan akan tolong. Asal apa? Hati kita terpaut, hati kita terhubung sama Tuhan. Karena apa? Ingat, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ya, kita punya tugas nih tahun ini. Tahun amanat agung. Ya, ada 5 contoh karakter kalau kita mau, 4 contoh karakter kalau kita mau ikut dalam menuntaskan amanat agung. Ya, yang pertama, karakter seperti anak kecil ini yang Tuhan butuhkan. Matius 18 ayat 3 dan 4 dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Menjadi seorang anak kecil itu apa sih? Ya, kita semua pernah punya anak kecil. Bahwa sekarang masih punya. Pak Robi udah gede, Mbak Dewi udah gede. Waktu mereka kecil, yang namanya anak kecil itu polos, jujur, apa adanya. Itulah yang Tuhan minta. Karakter, bukan sikap. Kadang anak kecil cengeng. Karena apa? Dia tidak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi karakternya itu yang kita butuhkan. Kejujuran mereka, kepolosan mereka. Ngomong apa adanya, tidak nutup-nutupi. Makanya mungkin kalau kita sok nonton TV, nonton YouTube, kadang ada anak kecil kan, ada tamu misalnya disuruh sama mama papai, nanti ada tamu bilang papa mau pergi ya. Begitu tamunya datang, ditanya, papa mau kemana? Tadi mama udah bilang, suruh bilang papa mama pergi. Ya itulah anak kecil, polos. Ya makanya saya sejak kecil anak-anak saya tidak pernah tak ajari, nek papa mama ada ya ada, nek enggak ya enggak ada. Tidak pernah Pak suruh bilang aja ke sana papa mama enggak ada. Karena apa? Membuat sesuatu yang jadi kebiasaan berbohong. Ya itulah karakter pertama. Kalau kita mau ikut menuntaskan amanat agung adalah jadilah seperti anak kecil. Yang kedua, jadilah seperti prajurit. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang namanya prajurit, ya tadi di NA kita dikatakan prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kalau kita mau jadi prajurit, jadilah prajurit yang benar-benar fokus pada tugas kita, fokus pada menuntaskan amanat agung. Dan tidak memusingkan dengan yang di belakang apa. Ya, itu tugasnya seorang prajurit. Perang, ya perang. Ya kayak sekarang ini beberapa prajurit dikirim ke Papua karena ada OPM. Tujuannya apa? Biar OPM tidak ganggu orang di Papua. Urusan di sini urusan ada yang ngurus. Mereka fokus di sana. Ya, tidak memikirkan hal-hal duniawi. Yang dipikir apa? Fokus sama Tuhan. Itu yang kedua, seperti seorang prajurit. Yang ketiga, seperti olahragawan. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang namanya olahragawan, tujuan utamanya apa? Menang. Ya. Kebanyakan olahragawan sejati tujuannya apa? Menang. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Karena apa? Pengen menang. Ya mungkin kayak sekarang nih,
banyak olahraga yang tujuan untuk happy, untuk refreshing. Tapi olahragawan sejati itu yang Tuhan minta, bukan olahragawan yang jadi happy. Karena apa? Kita butuh seorang pemenang untuk menuntaskan amalan agung. Berlari dengan tujuannya apa? Menang. Memukul dengan tujuannya mengalahkan musuh kita. Supaya apa? Kalau kita nanti jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan yang memberitakan Injil, jangan sampai kita ditolak. Itu yang ketiga. Jadi olahragawan apa? Punya tujuan. Tidak hanya sembarangan, tapi mempersiapkan semuanya dengan baik. Yang namanya olahragawan tiap hari juga latihan, tiap hari latihan. Makanya dikatakan tadi, doa, pujian, penyembahan itu lakukan tiap hari. Itu latihan kita tiap hari. Supaya apa? Kita ikut dalam arus menuntaskan amanat agung Tuhan. Yang keempat, seperti petani. 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah orang pertama menikmati hasil usahanya. Kita tahu sama-sama yang namanya petani. Ya, yang namanya petani itu tergantung cuacanya. Nek pas musimnya bagus, cuacanya bagus, hasilnya pasti bagus. Seorang petani padi, nanam padi, bisa jadi waktunya panen, tiba-tiba hujan, padinya rusak semua. Tapi dia tidak putus asa. Ya udah, ini rusak gimana? Nanam lagi. Berusaha keras. Ya makanya dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati usaha. Seorang petani adalah seorang pekerja keras. Bahkan kadang seorang petani itu tidak punya tanah sendiri. Ya, di tempat kita mungkin di lingkungan kita masing-masing banyak petani yang hanya menyewa, hanya menggarapkan, belum tentu punya sendiri. Tapi seorang petani karakternya apa? Pasti bekerja keras. Ayo kita semua nih, kita bisa tanya sama diri kita, termasuk saya pun. Udah bekerja keras belum sih tahun lalu? Udah jadi olahragawan belum sih tahun lalu? Udah seperti prajurit belum sih kita tahun lalu? Udah seperti anak kecil belum sih kita tahun lalu? Karakter kita udah seperti 4 hal ini. Dan pagi ini yang kita akan pelajari, kita fokus pada apa? Seorang prajurit. Ya, salah satu karakter yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan, menjadi seorang prajurit. Yang namanya prajurit Tuhan adalah sebutan bagi orang-orang beriman yang mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kehendak dan kerajaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi dengan menunjukkan ketaatan, disiplin, ketekunan, dan pengorbanan seperti tentara di dunia yang nyata yang setia kepada komandannya. Ya, prajurit Tuhan. Ya, ada 5 ciri-ciri bagaimana seorang prajurit sejati itu akan menjadi bagian dari penyelesaian amanat agung. Ciri yang pertama, loyal dan taat, setia pada perintah komandan yaitu Tuhan dan menjalankan tugas tanpa ragu-ragu. Efesus 6 ayat 10-11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama, loyal dan taat. Kita punya gereja yang mungkin udah sekian tahun kita ibadah, sekian tahun kita melayani. Loyal dan taat enggak kita semua? Itu pertanyaan pertama buat diri kita, termasuk saya pun. Saya belajar, sejak kecil saya diajarkan sama orang tua saya, termasuk juga sama mak saya. Nek minggu kudu neng gereja, ibadah di mana kamu berjemaat, kecuali sangat amat terpaksa. Jadi bukan hanya terpaksa tok, sangat amat terpaksa. Itu saya ingat benar. Sejak saya kecil saya udah diajarin sama bapak ibu, sama mak saya juga. Jangan sampai hari Minggu enggak ke gereja. Makanya itu juga tak tanamkan ke anak saya juga. Kalau tidak amat sangat terpaksa, jangan pernah enggak ibadah. Ya karena ini menjadi salah satu ciri bagaimana kita jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Apa
Apa sih maksudnya loyal dan taat? Kalau tidak ada sesuatu yang sangat amat penting, jangan pernah ninggalin ibadah. Kita ibadah di sini ya berarti apa? Kita harus di sini. Saya nuruti keinginan saya sebagai manusia, sebenarnya kadang-kadang pengen ibadah di rumah di Jogja, di Solo, bareng-bareng keluarga, bareng-bareng saudara-saudara. Atau mungkin tidak ibadah lah, kita keluar kota refreshing, toh di sana juga ada gereja. Kadang secara manusia kita pengen itu. Tapi yang Tuhan tanamkan dalam diri saya sekeluarga, berjemaat bergereja di mana kamu tertanam, itu yang paling utama. Ya, makanya saya belajar nih, setiap tahun mungkin Om Bowo punya absen nih. Seberapa banyak sih keluarga kami tidak ibadah dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun. Mungkin kami gabung sejak tahun 2016. Kenapa? Itu tugas. Saya harus loyal dan taat untuk berjemaat di sini. Apalagi kita jadi pelayan. Ayo nih, kalau pengen menjadi bagian untuk menuntaskan amanat aku. Kalau tidak amat sangat terpaksa, jangan pernah tinggalin ibadah di sini. Ya, kayak minggu depan, saya ada tugas meeting ke Jakarta, Kamis sampai Minggu baru pulang. Sejak saya tahu jadwalnya itu Kamis berangkat, Minggu baru pulang, saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan, jangan sampai Minggu ada acara, supaya Minggu saya bisa pulang. Dan saya minta tolong sama Tuhan, berikan tiket yang paling pagi untuk pulang Semarang. Kenapa? Saya tidak mau ninggalin ibadah. Saya cuma doanya itu sama Tuhan. Ya, pada saat kemarin akhir tahun kemarin dikonfirm, nih loh Pak, tiketnya udah dibeliin sama kantor pusat. Tiket berangkat saya Kamis siang, tiket pulang Minggunya jam 14.35 dari Jakarta. Tuhan, tiketnya sudah ada. Tapi saya minta sama Tuhan dirubah tiketnya. Dia cuma WA HRD saya, Mas, tolong dirubah tiketnya. Bu, karena HRD saya perempuan. Bu, tolong dirubah ya. Jam berapa Pak? Sing paling pagi. Tiketnya udah ada, tapi saya minta dirubah paling pagi. Ya. Ini hari Minggu, berarti hari Jumat. Saya di WA, Pak, tiketnya sudah bisa berubah. Jam berapa? 7.35 pagi. Saya bersyukur, kenapa? Hal sederhana, saya tidak mau ninggalin ibadah. Ya makanya saya waktu itu WA sama Om Bowo, Minggu jangan ada tugas. Karena apa? Tiket saya itu harusnya 14.35. Tapi Tuhan ubah jadi 7.35. Maju pagi, biar apa? Saya bisa ibadah. Ya cuma doa saya, tidak ada delay. Ya, biar tepat waktu bisa nyampe. Contoh sederhana, masalah ketaatan, loyalitas. Ya, saya juga belajar. Ayo kita semua belajar. Jangan hanya hal sekecil apapun kita ninggalin ibadah. Karena itu penting buat pertumbuhan iman kita. Itu yang pertama. Ciri-ciri prajurit Tuhan adalah loyalitas dan taat. Setia pada perintah komandan yaitu Tuhan. Ya, jalankan tugas dengan tanpa ragu. Yang pertama itu. Yang kedua, fokus dan disiplin, tidak mudah terdistraksi untuk urusan duniawi, fokus pada misi ilahi dan patut pada aturan spiritual. Yosua 1:9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Fokus, tugas kita adalah apa? Menyelesaikan amanat aku. Ya, fokus sama itu. Tuhan, saya mau jadi bagian nih. Saya mau jadi bagian, ambil bagian untuk menyelesaikan amanat aku. Tapi apa? Jangan sampai kita lepas fokus kita. Disiplin kita jadi lemah. Ya mungkin kita yang kerja nih. Mbak Devi, saya yakin di kantor juga punya absen. Nek jenenge absen telat pasti kita ditegur. Saya juga sama. Saya di kantor ada absen jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Harus ada absen. Nek ada absen apa? Dipotong. Entah dipotong cutinya sampai dipotong gajinya. Karena apa? Melanggar aturan.
Itu di kantor, itu di dunia. Kita pun sama. Yang namanya ikut Tuhan, disiplin itu penting, fokus itu penting. Belajar. Yang namanya disiplin itu mulai dari diri kita. Mungkin Bapak Gembala kita seringkali ngomongi, seringkali bilangi, tapi hanya sekedar bilangi. Kalau kita tetap dablek, kita tetap tidak nurut, ya akhirnya tidak sampai. Disiplin tidak bisa kita kerjakan. Ya, Pak Robi mungkin waktu Kaila masih kecil ngajari tiap pagi bangun pagi supaya apa? Sekolahnya tidak telat. Itu salah satu bahwa kita mendisiplin orang lain. Tapi kita pun sama. Nah, misalnya kita nih, kayak tadi pagi membawa berangkat 5:30, berarti harus bangun jam 4 mungkin. Supaya apa? Traveling tidak telat. Itu salah satu sederhana masalah disiplin. Kita punya handphone. Nek malam kita tidak cas, ya paginya tidak bisa dipakai. Belajar mendisiplin. Fokus dan disiplin. Supaya apa? Tetap fokus pada misi Tuhan apa? Menyelesaikan amanat agung. Disiplin mengerjakan tugas kita. Itu yang kedua. Ya, belajar dan belajar. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Yang namanya prajurit Tuhan sejati adalah orang yang mau berkorban, rela menderita dan berkorban demi tujuan yang lebih besar. 1 Korintus 9 ayat 7 dari bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Masa kini tidak ada anggota tentara yang harus membiayai dirinya sendiri dalam angkatan perang. Ya, maksudnya apa sih? Kok tidak ada tentara yang harus membiayai dirinya sendiri? Maksudnya apa? Semuanya udah Tuhan sediakan. Kita tinggal melaku. Tapi mau enggak kita berkorban bagi orang lain? Yang namanya berkorban itu adalah apa? Mengutamakan orang lain. Orang lain lebih penting dari kita. Memang kita punya keinginan, kita punya kepentingan juga. Tapi yang namanya berkorban itu kayak tentara. Dikirim ke Aceh, dikirim ke Papua. Tujuannya apa? Biar orang lain kayak orang-orang di Papua tidak diganggu lagi sama OPM. Sekarang nih Aceh dan sekitarnya lagi kena banjir. Banyak orang kirim ke sana. Banyak orang kirim bantuan. Berkorban bagi mereka semua. Bantu mereka sampai capek. Itu namanya berkorban. Kita pun sama. Korban apa sih kita? Korban waktu mungkin. Dapat apa? Tiap hari mungkin doa kita masih 5 menit 10 menit. Bisa enggak doa kita setengah jam? Bisa enggak doa kita 1 jam? Memuji nyembah bisa enggak selama ini 5 menit? Ganti seberapa jam? Ganti setengah jam. Itu berkorban waktu kita buat Tuhan. Karena kita ingin jadi prajurit. Salah satu karakter dari seorang yang ingin ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung. Yang namanya berkorban pasti butuh pengorbanan dari kita. Kadang sakit hati, kadang capek, kadang lelah, kadang tidak dihargai. Tapi itulah kita sebagai prajurit harus kita lakukan itu. Ya. Ciri yang ketiga adalah mau berkorban. Ciri yang keempat, tekun dan gigih, terus berjuang untuk memenangkan jiwa dan memperlebar kerajaannya dan tidak mudah menyerah. Seperti Daud katakan, Mazmur 144 ayat 1, dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku, ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. Yang namanya kondisi negara kita kan lagi aman nih. Tapi kenapa prajurit berlatih itu setiap hari? Makanya kadang ada guyon, tentara itu gaweannya apa sih ya? Ya ngelus-lus senapan, ngelus tank, ngelus pesawat, nyuciin pesawat. Karena apa? Kondisinya aman. Tapi mereka tetap tiap hari harus berlatih, harus tekun dan gigih dalam berlatih. Kadang dikirim ke gunung supaya apa? Fisiknya kuat naik turun gunung. Ya, ayo belajar. Tekun dan gigih. Karena apa? Ia melatih aku, ia mengajar aku. Mazmur Daud katakan, Daud pun kita tahu sama-sama, sebelum menjadi raja, dia hanya seorang penggembala domba, bukan siapa-siapa. Bahkan waktu dipanggil untuk mau diurapi, tidak dihitung.
Yang dihitung hanya kakak-kakaknya bertujuh. Setelah bertujuh ini tidak dipilih sama Samuel, baru Daud dipanggil. Apakah cukup ini anakmu? Awalnya tidak dipilih, tidak dilihat. Seperti itulah kita. Seperti itulah Daud yang harus tekun dan gigih, terus berjuang. Jangan pernah lelah. Ya, ada lagu katakan jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita punya gereja, ayo terus giat, giat, dan giat. Ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, memiliki karakter Kristus. Ya, seperti tadi kita dipanggil harus serupa dengan gambaran Tuhan. Menunjukkan integritas dan ketaatan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 2 Timotius 2:4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa kata komandan? Taat. Apa kata komandan? Taat. Makanya seorang tentara itu mutasinya sering banget, dirotasi kemana aja. Saya juga belajar di tempat pekerjaan saya sekarang, mau dipindahkan manapun, ya udah jalan berangkat. Tapi itu menjadi berkat buat saya karena apa? Saya bisa ngerti nih, daerah sini karakternya ini, daerah sini karakternya ini, daerah sini karakternya ini, dan saudaranya tambah banyak. Makanya saya kalau kemana-mana ke tempat yang dulu saya pernah tinggal, saya pernah tinggal kontak. Om, saya mau ke sini ya. Yus, ditunggu. Kapan mau ke sini? Harus mampir. Ya, selalu siap. Karakter Tuhan adalah apa? Kasihnya tidak pernah berubah. Tadi waktu awal saya sampaikan. Terus yakini dan kita miliki karakter Tuhan. Supaya apa? Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi berkat. Ayo dari 5 karakter ini kita cek masing-masing. Sudah belum kita memilikinya? Untuk apa? Menjadi bagian menyelesaikan amanat agung Tuhan. Tahun ini masih panjang. Kita baru jalan 4 hari. Tapi saya yakin tidak kerasa pasti nanti udah tahu-tahu akhir tahun lagi. Tahu-tahu mau Natalan lagi. Kalau apa? Kita ikuti tiap hari. Asal apa? 5 karakter ini kita miliki. Yang pertama loyal dan taat. Yang kedua fokus dan disiplin. Yang ketiga mau berkorban. Yang keempat tekun dan gigih. Dan yang terakhir apa? Punya karakter Kristus. Kalau 5 hal ini kita miliki semua, saya yakin kita akan pasti jadi ambil bagian tanah untuk menyelesaikan amanat agung. Kalau kita belajar dari kisahnya Gideon, ya, Hakim-Hakim ayat 1-6 nanti bisa dibaca sendiri bagaimana bangsa Israel ditinggal oleh kasih Tuhan. Karena apa? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak ninggalin, tapi Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Supaya apa? Orang Israel sadar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Israel menjadi sangat menderita. 7 tahun di bawah orang Midian. Kita mungkin sama saat ini. Tuhan, kok 2025 saya mengalami ini ya? Apa yang saya sudah lakukan? Apakah saya sama seperti orang Israel yang melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar di mata Tuhan? Akhirnya apa? Tuhan izinkan kita mengalami semuanya itu. Ayo sadari dan ingat-ingat baik-baik Tuhan. Kalau mungkin ada hal yang tidak berkenan, seperti yang mungkin orang Israel lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, ampuni saya. Saya mau tahun ini saya lebih baik. Makanya Hakim-Hakim 7 di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan kamu, yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan mau menyelamatkan Israel, tapi Tuhan tidak mau mereka tergantung kekuatan mereka sendiri. 32.000 orang pilihan Gideon, Tuhan hanya saring menjadi apa? 300. Kacai banyak banget nih. 32.000 yang dipilih Tuhan untuk berperang hanya 300. Tapi dengan 300 itu mujizat Tuhan terjadi. Makanya kita ayo
tanya sama Tuhan, Tuhan saya diberi Tuhan, saya mau jadi bagian yang 300 orang, bukan yang 32.000 orang. Supaya apa? Pada saat kita baca di Gideon, Hakim-Hakim 8 ayat 4, kita baca sama-sama. Ketika Gideon sampai di sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Inilah prajurit Tuhan yang sejati. Capek bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun masih mengejar juga. Berarti apa? Apinya nyala, kayak gambar yang ada. Ya, apinya terus nyala. Dari 32.000 disaring sama Tuhan jadi 300. Terus menyalakan api. Dan akhirnya apa? Gideon berhasil mengalahkan orang Midian. Itu wujud bahwa Gideon dan pasukannya yang 300 orang adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan, dan ke-300-nya mau unity. Kalau itu kita udah kerjakan, saya percaya bahwa menyelesaikan amanat aku menjadi tugas kita, kita pasti bisa selesai. Ya, 5 karakter, ayo kita mau kerjakan. Kalau kita mau menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mengerjakan DNA-nya gereja kita semua. Jangan sampai kita ketinggalan. Harusnya kita jadi prajurit yang gagah perkasa, tapi jadi prajurit yang loyo. Dikon maju perang takut, dikon berjuang tidak mau, disuruh disiplin tidak mau, disuruh komitmen tidak mau. Ayo, yang namanya prajurit Tuhan yang gagah perkasa, 5 karakter. Sebagai yang terakhir kita baca dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1-2. Menjadi pejuang Kristus berarti apa? Kita bermitra dengannya. Saat ia menjadikan musuh-musuhnya jadi alas kakinya, kita jadi mitranya Tuhan. Kita baca sama-sama Mazmur 110 ayat 1-2. Yuk 1, 2, 3. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kebuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Inilah seorang prajurit yang sejati. Duduklah di sebelah kananku sampai kebuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Berarti apa? Kita menang atas segala yang terjadi di lingkungan kita. Coba kita cek 2025. Masalah-masalah kita serahkan sama Tuhan. Kita jadi prajurit Tuhan yang sejati. Prajurit Tuhan yang militan. Karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita 100%. Kasih Tuhan 100% dulu, baru kita akan jadi pemenang. Pemenang dan seorang pemenang. Artinya apa? Kita turut ambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Seperti tema tahun ini, tahun 2026, tahun amanat agung. Sukacita akan kita terima dari Tuhan. Karena apa? Kita mengawali bersama Tuhan. Ya, kayak tadi saya saksi sama semuanya. Saya belajar setiap tahun mengakhiri sesuatu, memulai sesuatu di dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Dan kami menikmati sukacita. Karena apa? Tidak dolan, tapi ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, mestinya kalau kemarin infonya yang di Wonosobo lebih cepat, saya bisa ke Wonosobo waktu itu karena sudah kadung janjian sama keluarga ya. Mungkin tahun depan, tahun inilah, siapa tahu bisa beribadah bersama seluruh jemaat Tuhan. Mengakhiri tahun 26, memasuki tahun 27. Sesuatu yang indah kalau kita bersekutu bersama. Karena apa? Firman Tuhan. Jadilah prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan, yang unity siang dan malam. Dan kita akan menyelesaikan amanat agung. Tugas kita semua. Amin.